Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita semua iman dan Islam, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita muzakarah sampai masuk waktu Isya insyaallah. Oleh panitia memberikan tema pembahasan adalah tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang tidak ada tandingannya, diakui oleh lawan dan kawan. Bahkan ada satu buku yang sangat populer ditulis oleh orang Kristen, diterbitkan di Amerika pertama kali, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dari 100 tokoh yang disebutkan itu, penulis ini walaupun dia non-muslim, Kristen, menempatkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai tokoh yang pertama yang berpengaruh di dunia. Karena sejarah telah mencatat bahwa Nabi SAW telah merubah perwajahan dunia. Bukan sekedar merubah perwajahan dunia Arab, tapi dunia seluruhnya. Akhrajan nas minadh dhulumati ila nur wa minasy syirki ila tauhid wa minal bid'ah ila as-sunnah wa akhrajan nas min al-jahiliyati ila al-islam wa minal batil ila al-haq. Di situ sirru najahin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taghyir wajhi dunia. Rahasia kesuksesan dan keberhasilan Nabi SAW merubah wajah dunia, merubah peradaban dunia. Beliau mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, mampu mengeluarkan manusia minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid, mampu mengeluarkan manusia minal bid'ah ila sunnah, dan mampu mengeluarkan manusia minal jahiliyati ila islam, mampu mengeluarkan manusia dari al-batil ila al-haq. Disitulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Ibnu Amir pernah ketemu dengan penguasa Persia, Raja Persia,
dan ditanya, kenapa kalian datang ke negeri kami? Jauh-jauh dari Medina berangkat ke Persia menghadapi satu superpower pada saat itu, kerajaan Persia. Apa jawaban sahabat ini? Sahabat Rabi' ibnu Amir, beliau dengan sederhana mengatakan, Ji'na linukhrijan nas min ubudiyatin nas ila ubudiyati rabbin nas wa min dikid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Kami datang sebenarnya untuk mengeluarkan manusia dari pengabdian dan penyembahan kepada sesama manusia kepada pengabdian dan penyembahan kepada Tuhannya manusia. Kami datang ya dengan luasnya dunia dan sempitnya. Kami datang dengan mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya kehidupan akhirat. Dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari juril adyan, dari kezaliman dan kesewenang-wenangan semua agama-agama yang ada, ila adlil Islam, kepada keadilan ajaran Islam. Itu ya, sahabat yang memahami hakikat daripada pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala dan memahami ya, hakikat daripada ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dari pembinaan dan tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat yang dibina oleh Nabi SAW, yang ditarbiyah oleh Nabi SAW, yang dibangun oleh Nabi SAW adalah afdalul jil allati arafat tarikhul bashariyah. Generasi yang paling afdal, generasi yang paling baik yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan min ladun Adam ila yaumina hadza. Dari sejak Nabi Adam sampai hari ini belum pernah ada muncul satu generasi yang sekualitas dengan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebuah generasi yang luar biasa dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka ya, dengan cara yang baik. Siapa itu? Ya, yang disebutkan oleh para ulama kita adalah generasi sahabat yang disebutkan dengan istilah sigarus sahabat. Jadi sahabat terbagi dua. Ada kibarus sahabat, sahabat senior, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan seterusnya. Itu min kibaris sahabat, sahabat yang senior. Dan ada sahabat yang junior yang belakangan masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, Abu Hurairah, ya, dan seterusnya. Mereka yang belakangan masuk Islam. Tapi walladzina tabauhum bi ihsan, mereka mengikuti senior dengan cara yang baik. Generasi sahabat yang disebutkan dalam ayat ini. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun juga reda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah merekomendasi
mentazkiyah dan memuji sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa mereka telah diredai oleh Allah dan mereka pun juga reda terhadap Allah. Karena mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga menjanjikan bagi mereka wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah mempersiapkan kepada generasi sahabat itu surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Ini pertanda ya kualitas generasi yang terbaik yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan min ladun Adam ila yaumina hadza. Dan setelah berlalunya generasi sahabat, tidak muncul lagi generasi yang sekualitas dan sebaik sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dakwah ini setelah berlalunya generasi sahabat, setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan berlalunya generasi sahabat, tidak lagi muncul generasi sama dengan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Betul bahwa setelah generasi sahabat muncul generasi tabi'in, lalu kemudian berikutnya generasi atba'ut tabi'in sampai hari ini. Ada di antara person-person dari generasi tersebut yang mungkin pada satu sisi ya, lebih afdal dan lebih bagus daripada sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Tapi itu dalam bentuk person, dalam bentuk pribadi. Misalnya, pada generasi tabi'in ada Imam Malik bin Anas rahimahullah sebagai peletak dasar daripada mazhab Malikiyah, Imam Darul Hijrah. Dari satu sisi, mungkin Imam Malik lebih menonjol daripada sebahagian sahabat, khususnya daripada sisi keilmuan. Tapi tetap beliau sebagai person pribadi, bukan dalam sebuah komunitas generasi. Kalau sahabat memang generasi, seluruh sahabat itu ya, punya kualitas yang sangat-sangat luar biasa dan tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Sebagai generasi, bukan person. Ya. Makanya Nabi SAW memuji sahabat. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, kata Rasul, itu sahabat. Lalu kemudian setelahnya, lalu kemudian setelahnya. Ini menunjukkan bahwa sahabat adalah generasi yang terbaik. Dan tidak muncul lagi setelah berlalunya sahabat generasi yang sama kualitasnya dengan mereka. Ada yang muncul, tapi itu person-person yang barangkali pada satu sisi lebih menonjol daripada sebagian sahabat, tapi sekali lagi dia hanya muncul dalam bentuk person. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga sebagai seorang ulama dan beliau sebagai peletak dasar mazhab Hanafiyah. Yang kalau dari sisi keilmuannya mungkin beliau lebih menonjol daripada sebahagian sahabat. Tapi lagi-lagi dalam bentuk person pribadi, bukan dalam satu komunitas masyarakat seperti sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada Imam Syafi'i setelah itu juga generasi tabi'in, yang dalam satu sisi, khususnya dari sisi ilmu, mungkin beliau lebih menonjol daripada sebahagian sahabat. Tapi lagi-lagi beliau pribadi, bukan dalam bentuk komunitas generasi. Demikian juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Jadi boleh dikata setelah berlalunya generasi sahabat tidak pernah lagi muncul generasi yang sekualitas dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai hari ini. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi pusat perhatian kita semuanya sebagai seorang muslim. Kalau kita mau merubah perwajahan dunia
dan membangun peradaban yang sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka ya kita harus mengkaji dan mempelajari apa rahasia dan kunci kesuksesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menterbiah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai lahir ya, generasi yang sangat-sangat luar biasa, yang kemudian di tangan mereka lah ya perubahan perwajahan dunia. Nabi SAW tidak melihat dan menyaksikan Romawi tumbang dan ya, dikalahkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW tidak menyaksikan Imperium Persia yang tumbang dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Tapi yang menumbangkan Romawi dan Persia adalah murid Nabi kita Muhammad SAW, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW hanya menyaksikan Jazirah Arabia berubah total, ya, min zulumatis syirki ila nurit tauhid, min al-jahiliyati ila al-islam. Tapi setelah itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dilanjutkan perjuangan beliau oleh generasi yang ditarbiyah dan dibina oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagi kita yang punya obsesi mau melihat kemenangan kembali Islam dan merubah perwajahan dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus melihat awamil, unsur-unsur yang menyebabkan Nabi SAW mampu melahirkan generasi sahabat sebagai generasi yang terbaik yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan min ladun Adam ila yaumina hadza. Nah, kalau kita mencoba menelusuri dan memperhatikan bagaimana Nabi SAW melahirkan jilus sahabah yang dikenal dengan jilun Qur'aniyun farid. Sahabat itu dikenal dengan generasi Quran yang unik. Generasi Quran yang unik. Sahabat itu ya, ibaratnya adalah Quran yang berjalan ya di pasar-pasar. Dan bagaimana Nabi SAW melahirkan itu? Ya, jilun Qur'aniyun farid, generasi Quran yang unik. Paling tidak kalau kita pelajari sejarah tarbiyah Rasulullah SAW ya kepada para sahabat, maka kita temukan paling tidak ada 3 ya anasir, ada 3 unsur, ada 3 ya poin penting yang menjadi penyebab utama kesuksesan dan keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW melahirkan generasi Quran yang unik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini yang jarang dikaji oleh orang, jarang dipelajari dan dikaji oleh orang untuk melahirkan ya, satu formula yang harusnya kita jadikan panutan dan contoh untuk kemudian kita melahirkan dan mencetak ya generasi agar kemudian muncul kembali jilun Qur'aniyun farid yang insya Allah di tangan mereka terjadi perubahan peradaban dan perubahan dunia. Bismillah. Nah, apa yang pertama? Ya. Apa unsur yang pertama dalam kesuksesan dan keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW dalam melahirkan dan ya mewujudkan jilun Qur'aniyun farid, generasi Quran yang unik? Pertama, tahdid masdarut talaqqi fil Quran. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang oleh hari ini ya para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para duat boleh kata sudah kehilangan ya wawasan tentang persoalan ini. Tahdid masdarut talaqqi fil Quran.
membatasi sumber pengambilan hanya pada Al-Quran saja. Jadi Nabi SAW mendidik, mentarbiyah, mengarahkan generasi sahabat dengan dengan menjadikan Al-Quran semata-mata sebagai masdar talaqi, sumber pengambilan. Tidak banyak-banyak. Nabi SAW membatasi sumber pengambilannya untuk mendidik para sahabat sengaja hanya Al-Quran saja. Dan kalau kita baca, kita sebutkan Al-Quran, maka ya hadis include di dalamnya ya. Jangan sampai mengatakan Quran saja kita ya ingkar sunnah. Ya. Itu tidak. Sunnah ya include masuk dalam Quran, karena kalau kita bicara Quran itu otomatis. Sunnah itu adalah ya terjemahan terhadap Al-Quran. Dan sunnah itu adalah wahyu yang kedua ya. Setelah Al-Quran wahyu yang pertama. Jadi ya, kalau kita mengatakan Al-Quran ya, maka include otomatis dalamnya adalah sunnah. Sunnah itu adalah penjabaran daripada Al-Quran. Nah, jadi Nabi SAW itu membatasi sumber pengambilannya di dalam mentarbiyah sahabat hanya dengan Al-Quran saja. Al-Quran dan sunnah maksudnya. Al-Quran. Dia tidak, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ya memang karena pada saat itu tidak ada wawasan, tidak ada ilmu, tidak ada thaqafah, tidak ada pengetahuan, ya kecuali Al-Quran memang saja. Ya. Maka kita mengatakan, silahkan baca sejarah. Silahkan baca sejarah. Siapa yang mengatakan, ya, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada wawasan, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, tidak ada seni, tidak ada budaya selain daripada Islam, selain daripada Al-Quran. Justru di sana sebelum Nabi SAW lahir, berbagai macam ilmu pengetahuan, wawasan, seni dan budaya sudah begitu banyak tersebar di berbagai penjuru dunia, dan termasuk juga masuk berpengaruh ke Jazirah Arabia. Jazirah Arabia waktu itu dikuasai oleh dua imperium tadi, Romawi dan Persia. Jadi Jazirah Arabia itu terbagi dua, sebahagian dikuasai oleh Romawi dan sebahagian dikuasai oleh Persia. Dan tentu saja dua imperium ini ya, memasukkan pemahaman, ilmu pengetahuan, wawasan, budaya dan seterusnya ke dalam Jazirah Arabia. Bahkan sebelumnya Roma dan Persia menguasai Jazirah Arabia, ya, Jazirah Arabia sendiri sudah tenggelam dengan berbagai jenis dan bentuk kesyirikan. Agama atau millat Ibrahim yang berdasarkan pada tauhid itu telah ternodai dan berubah sehingga masyarakat Arab menjadi masyarakat penyembah berhala sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengatakan Nabi SAW sengaja, Nabi SAW mentarbiyah dan membina sahabatnya dengan Al-Quran saja, karena di saat itu tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, tidak ada wawasan, tidak ada thaqafah, tidak ada hadara, ya, maka itu tidak benar. Di zaman Nabi SAW dan sebelum Rasulullah SAW muncul hadir, di sana sudah ada hadaratul Rum, peradaban Romawi. Sudah ada ulumur Rum, ilmunya orang Romawi. Sudah ada falsafatul Rum, falsafatnya orang Romawi. Sudah ada fununur Rum, seninya orang Romawi. Sudah ada adabur Rum, wa taqalidur Rum, sudah ada peradaban dan budaya orang-orang Romawi. Ada semua itu dan menguasai dunia pada saat itu. Di sana ada hadaratul Furs, ada peradabannya orang Persia. Ada ulumul Furs, ada ilmunya orang Persia. Ada thaqafatul Furs, wawasan orang Persia. Ada falsafatul Furs,
filsafatnya orang Persia. Ada fununul furs, ya, seninya orang Persia. Bahkan ada taqalid wa adatul furs, budaya dan tradisi orang Persia. Ada semua, lengkap. Bahkan di sana ada hadaratus Sin, peradaban orang Cina, sudah ada. Falsafatus Sin, ada falsafahnya orang Cina. Ulumus Sin, wa thaqafatus Sin, wa fununus Sin, wa adatus Sin, wa taqalidus Sin, semuanya sudah ada. Di sana juga ada hadaratul Hind, peradaban orang India, sudah ada sebelumnya. Ada ulumul Hind, ilmunya orang Hindu, orang India. Ada ya, thaqafatul Hind, ya, wawasan orang-orang India. Ada fununul Hind, ada taqalidul Hind, ada adatul Hind, dan seterusnya, seterusnya. Itu di zaman Rasulullah SAW datang. Dan ketika beliau datang, lalu kemudian ya mengajak masyarakat satu demi satu masuk Islam, lalu kemudian mereka ditarbiyah, mereka dibina oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan Al-Quran saja, ya, plus Sunnah, ya, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW memang menginginkan lahirnya satu generasi yang tidak terpengaruh dengan wawasan dan ya, peradaban orang luar. Nabi SAW tidak mengambil dan mengadopsi ya, falsafahnya orang Romawi, tidak mengadopsi ya, hadaratu al-furs, tidak mengadopsi fununus Sin dan seterusnya, lalu kemudian ya dipakai untuk mentarbiyah dan mendidik ya, sahabatnya. Nah, Nabi tidak pakai semua itu, tapi beliau konsentrasi mendidik sahabatnya dengan Al-Quran saja. Makanya lahirlah generasi Jil Qur'aniyun Farid, generasi Quran yang unik. Ini luar biasa. Yang hari ini sekarang sudah kita abaikan. Coba kita lihat sekolah-sekolah kita, mulai dari pondok-pondok pesantren sampai perguruan tinggi Islam. Apa yang dipelajari? Bagaimana kurikulumnya? Semuanya ilmu dipelajari kecuali Al-Quran tidak dipelajari. Jadi kita kebalikan. Makanya sampai hari ini pondok-pondok pesantren, kemudian perguruan-perguruan tinggi Islam sampai hari ini tidak melahirkan generasi Quran. Bagaimana bisa lahir generasi Quran sementara ilmu yang diajarkan bukan Al-Quran? Dan ketika tidak lahir generasi Al-Quran, maka jangan bermimpi akan terjadi perubahan ya, peradaban. Ya. Ini yang harus kita ya, cermati. Ya mungkin ada yang mengatakan, wah Ustadz ini ekstrim sekali bicara. Kalau begitu kita bubarkan semua lembaga pendidikan yang ada. Tidak ada gunanya. Ya, saya tidak sampaikan begitu ya. Silakan, tidak apa-apa. Silakan kuliah di fakultas apa saja, pelajari filsafat ini, filsafat itu, tapi ya, tidak boleh kita tinggalkan basic yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Dan inilah yang menyebabkan kita selalu mengeluh dengan keadaan dan kondisi kaum muslimin hari ini. Kenapa? Karena tidak lahir generasi Quran. Kenapa tidak lahir generasi Quran? Karena ya kita mendidik ya generasi kita, anak-anak kita dengan ya bukan lagi merujuk kepada Al-Quran, ya tapi kepada semua disiplin ilmu yang entah dari mana datangnya. Semua teori-teori manusia ya dipelajari dan dikaji, kecuali Al-Quran tidak. Ya. Karena saya juga pernah melewati ya proses-proses pendidikan yang sama dilewati oleh manusia hari ini, kaum muslimin hari ini. Ya, termasuk sekolah-sekolah agama ya tidak dipelajari Al-Quran. Ya. Mana bisa kita bisa melahirkan generasi Quran sementara ya kurikulum kita seperti yang kita lihat hari ini. Makanya kalau mau melahirkan ya generasi Quran ya harus ada solusi
Mungkin ya kita mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu kita bubarkan semua ya pendidikan yang ada sekarang, mulai dari pesantren sampai perguruan tinggi Islam yang ya kurikulumnya tidak lagi berbasis pada Al-Quran. Saya tidak mengatakan itu, tapi harus ada alternatif. Silahkan sekolah di situ, silahkan kuliah di situ, tapi harus ada alternatif ya, kegiatan yang mendekatkan kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu konsep-konsep tarbiyah kita, konsep pembinaan dan tarbiyah yang kita lakukan itu sebenarnya adalah alternatif ya. Di mana di dalam konsep tarbiyah kita ya memang harus berusaha mendekatkan orang kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu harus menjadi masdar talaqi, sebagai sumber ya talaqi kita kalau kita mau melahirkan. Oleh karena itu kalau hanya sekedar kita mengandalkan sekolah formal sekarang, maka ya saya berani mengatakan tidak akan mungkin kita bisa melahirkan jilul Qur'aniyun farid, generasi Quran yang unik. Dan kalau tidak lahir jilul Qur'aniyun farid, maka jangan bermimpi dan jangan menghayal bahwa akan terjadi perubahan pada umat ini. Oleh karena itu alternatif ini yang harus menjadi pilihan, dan kita harus konsentrasi di situ pada alternatif ini. Silahkan Anda kuliah, pelajari apa saja, tapi harus ada basic pembinaan tarbiyah yang ya, menjadikan Al-Quran sebagai masdarut talaqi, sumber pengambilan. Dan alhamdulillah ya, kita punya konsep pembinaan, konsep tarbiyah yang jelas sampai pada materi-materinya ya. Materi-materi itu untuk memudahkan, tapi intinya adalah kembali kepada Al-Quran ya. Olehnya itu kenapa di dalam tarbiyah-tarbiyah itu, tarbiyah-tarbiyah kita mulai ya tarbiyah itu dengan mendekatkan Al-Quran kepada mutarabbi kita. Lewat apa? Pertama lewat ya tilawah, lewat tahsinul qiraah, baca Quran secara bergilir, supaya ini ya mendekatkan mereka kepada Al-Quran, sehingga ya suatu ketika Al-Quran itu akrab dengan kader-kader kita, dengan binaan-binaan kita, dan seterusnya ya tingkatan pada menghafal dan seterusnya. Itu adalah upaya untuk kemudian mengantisipasi keadaan yang dihadapi oleh umat hari ini yang sudah jauh dari Al-Quran ya, sementara kita bermimpi untuk melahirkan kembali jilul Qur'aniyun farid, generasi Quran yang unik, yang dengan lahirnya jilul Qur'aniyun farid ini, maka insya Allah di tangan mereka perubahan dunia insya Allah. Ini yang pertama ya. Jadi ya, sebab kesuksesan dan keberhasilan Nabi SAW dalam ya, melahirkan sahabat sebagai jilun Qur'aniyun farid ya, saya sebutkan tadi ada 3. Yang pertama adalah tahdid masdarut talaqqi fil Quran, membatasi sumber pengambilan hanya pada Al-Quran saja. Yang kedua, faktor yang kedua keberhasilan dan kesuksesan Rasulullah melahirkan generasi sahabat sebagai jilul Qur'aniyun farid adalah dirasatul Islam atau dirasatul Quran laisa li ziyadati tsaqafati wal ma'lumat walakin litatbiq wat tanfidh wal amal. Itu yang kedua ya, bahwa para sahabat itu dikondisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar Quran, dalam mengkaji Al-Quran, bukan dalam rangka menambah wawasan, bukan dalam rangka menambah ilmu, dan bukan hanya sekedar menambah hafalan saja ya. Tapi mereka dikondisikan oleh Nabi SAW bahwa belajar Quran
untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, dan untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Ya. Ini keberhasilan Nabi SAW dalam melahirkan generasi yang terbaik, jil Qur'aniyus Farid, yaitu generasi sahabat. Jadi bagaimana Nabi SAW menumbuhkan sebuah perasaan di dalam diri para sahabat bahwa kita belajar Quran bukan sekedar menambah wawasan dan menambah ilmu, bukan hanya sekedar menambah jumlah hafalan, hafal sekian juz, bahkan hafal Al-Quran, bukan. Tapi ya, ditumbuhkan perasaan dalam diri para sahabat bahwa kita belajar Quran untuk kita amalkan secara langsung, untuk diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga ya, mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, langsung diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Ya. Maka sahabat itu dikenal tadi dengan mushaf Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Orang lain melihat para sahabat, mereka bisa paham apa itu Al-Quran karena diterjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Kita sekarang belajar Islam, belajar Quran supaya kita dikatakan alim, supaya kita dikatakan ustadz, supaya kita dikatakan hafid, dan seterusnya. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat belajar Quran, setelah tahu langsung diamalkan dan diaplikasikan dalam, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ya, banyak komentar. Silahkan lihat syiar sahabat, akan kita temukan itu. Sahabat, contoh diantaranya, saya tidak perlu banyak. Sudah masuk waktu? Hah? Belum selesai? Tidak apa-apa karena tidak ada jamak luar ya. Saya berikan satu contoh. Sahabat pernah pesta khamar di Madinah. Mereka pesta khamar. Ya. Duduk-duduk. Ada di kelompok sana, ada kelompok sana. Pokoknya minum khamar. Tiba-tiba Allah menurunkan ayat yang terakhir yang berkaitan dengan masalah khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Lalu kemudian di ujung ayat dikatakan fahal antum muntahun. Sesungguhnya khamar itu, judi, mengundi nasib adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan syaitan itu. Di ujungnya dikatakan fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Ketika ayat ini turun, lalu kemudian ada sahabat yang melewati, sahabat yang lagi pesta khamar. Ada yang sedang menuang khamar di gelasnya, ada juga yang sudah mau masukkan di mulutnya. Datang sahabat yang mendengarkan ayat ini, baru saja diturunkan oleh Jibril, langsung dia bacakan ayat ini, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Mereka langsung dengarkan ayat ini, maka tiba-tiba mereka tidak berhenti dari minum khamar. Bahkan yang sudah mau dimasukkan di mulutnya, dengarkan ayat ini langsung tidak jadi, lalu kemudian ditumpahkan khamar itu. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Karena apa? Mereka paham belajar Quran untuk diamalkan dan diimplementasikan, bukan sekedar teori yang ada dalam hafalan-hafalan kita. Contoh yang lain ini ya, sebelumnya ya. Saya tidak banyak ambil contoh karena waktu yang singkat. Contoh yang lain ketika turun ayat ya ayuhan nabi kulli azwajika wa nisaika wa banatil wa nisa'il mu'min wa azwajika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ketika turun ayat ini, wahai Nabi, sampai kepada istri-istrimu, anak-anakmu, putri-putrimu dan wanita-wanita mukminah untuk menutup jilbabnya, menutup badannya dengan jilbabnya. Perintah untuk menutup aurat. Ketika turun ayat ini,
Lalu kemudian Nabi SAW membacakan kepada beberapa orang sahabat yang hadir pada saat itu. Setelah itu mereka bubar. Sahabat ini pulang ke rumahnya. Di tengah jalan dia menyaksikan seorang ibu keluar dari rumahnya dalam keadaan masih terbuka kepalanya. Lalu kemudian sahabat ini bacakan ayat tersebut. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ketika ayat ini disampaikan pada ibu tadi itu, ibu tidak pernah berpikir, wah saya baru mau keluar dan ya belum sempat beli jilbab, ya. Dia tidak berpikir seperti itu. Tapi beliau langsung, ya perempuan ini langsung masuk ke rumahnya dan ya, karena tidak ada kain waktu itu, yang diambil adalah kain gorden. Diambil lalu kemudian digunting jadi dua. Ya separuh dikembalikan ke tempatnya dan setengahnya itu dipakai untuk menutup ya kepalanya, lalu kemudian beliau keluar. Itu sahabat dan sahabiat. Jadi mereka merasakan bahwa kita belajar Quran ini bukan untuk menambah wawasan, bukan untuk menambah hafalan, bukan untuk menambah ilmu, tapi kita belajar Quran untuk diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itulah yang menyebabkan sahabat menjadi generasi Quran yang unik. Terakhir karena sudah masuk waktu, ya. Unsur yang ketiga dalam keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW dalam mentarbiyah para sahabatnya sampai lahir generasi yang terbaik yang dikenal oleh sejarah kemanusiaan dari sejak Adam sampai hari ini, yaitu tarkul jahiliyati kulliyan. Sahabat itu dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu sikap. Apa itu? Sikap meninggalkan jahiliyah secara totalitas. Bahwa ketika mereka sudah masuk Islam, ya, mereka dari masa jahiliyah lalu kemudian masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam, maka para sahabat ya, merasakan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, ya, tidak ada lagi ya, para sahabat itu menengok kembali masa jahiliyah. Pokoknya jahiliyah goodbye, ma'assalamah. Ya. Masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan Islam. Tidak ada campur baur antara jahiliyah wal Islam. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak ada percampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan jahiliyah. Pokoknya sahabat setelah masuk Islam, karena mereka sadar bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar Allah anugerahkan kepada mereka, maka jahiliyah, seluruh bentuk kejahiliaan itu sudah goodbye dan ma'assalam. Selamat tinggal. Ya. Dan kemudian mereka merubah kehidupan baru mereka dengan kehidupan yang Islami. Inilah 3 faktor yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW mampu ya, melahirkan jilun Qur'aniyun farid, yaitu para sahabat. Afdalul jil allati arafat tarikhul basyariyah. Dan setelah berlalu sahabat, tidak lagi muncul ya, generasi yang sama dengan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mungkin lahir adalah pribadi-pribadi yang barangkali pada satu sisi mereka lebih menonjol pada sebagian para sahabat, tapi itu sekali lagi ya, mereka hanya lahir dalam person-person, pribadi-pribadi, tidak dalam sebuah komunitas yang besar. Dan ini ya, rahasianya. Oleh karena itu ya, bagi kita para aktivis Islam ya, kalau kita mau merubah perwajahan dunia dan mengembalikan peradaban Islam, tidak ada jalan lain kecuali kita harus ya, melakukan pembinaan dan tarbiyah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 unsur ini. Tahdid masdarut talaqqi fil Quran, kemudian dirasatul Islam ya, li tatbiq wa tanfidh wal amal, walaysa li ziyadati tsaqafati wal ma'lumat. Kemudian yang ketiga adalah tarkul jahiliyah kulliyan. Ini 3 hal yang harus menjadi ya, faktor yang kita harus upayakan dalam proses-proses pembinaan dan tarbiyah
sehingga ya suatu ketika lahir ya jilun Qur'aniyun farid yang kedua setelah ya sahabat, dan di tangan mereka lah kejayaan Islam, kebangkitan Islam dan perubahan wajah dunia insya Allah. Saya kira ya cukup sampai di sini ya, karena sudah masuk waktu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.